Hari itu, cuaca tampak cerah saat aku berangkat kerja. Namun, tidak lama setelah aku meninggalkan kantor, langit mendung tiba-tiba menggelap, dan hujan lebat pun mulai turun. Aku tidak membawa payung dan berlari mencari tempat berteduh. Hujan itu deras, seolah-olah alam ingin memberiku pelajaran tentang ketidaksiapan. Saat aku berlari, mataku tertuju pada sebuah rumah di ujung gang. Itu adalah rumah Mona, seorang janda yang sudah tinggal di lingkungan kami beberapa tahun. Kami saling sapa setiap kali bertemu. Tetapi hubungan kami tidak lebih dari sekadar tetangga biasa, dengan tidak punya pilihan lain. Aku mengetuk pintu pagar rumahnya. Tak lama, Mona membukakan pintu dengan senyum hangat. "Masuk saja, hujan masih deras," katanya, memberi isyarat agar aku masuk. Aku merasa sedikit canggung, tetapi tawarannya membuatku lega. Dalam sekejap, aku merasa terbebas dari hujan yang mengguyur di luar. Masuk ke dalam rumah, aku disambut suasana hangat. Aroma teh yang sedang diseduh mengisi ruangan. "Anak-anak sedang tidur siang, kita bisa ngobrol sebentar," ujar Mona sambil menyajikan teh hangat di meja. Aku duduk, menikmati momen tenang setelah seharian bekerja. Obrolan kami dimulai dengan hal-hal ringan, cuaca, kegiatan sehari-hari, dan cerita-cerita kecil. Namun, saat Mona mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai janda dengan 2 anak, suasana menjadi lebih dalam. Dia menceritakan betapa sulitnya mengurus anak-anak sendirian, bagaimana rasanya kehilangan pasangan, dan kerinduan akan cinta yang pernah ada. "Aku merasa sepi, kadang-kadang," kata Mona dengan nada melankolis. Mendengar itu, hatiku merasa tergerak. "Kamu tidak sendiri, Mon, ada banyak orang yang peduli padamu," jawabku, berusaha menghiburnya. Kami terus berbicara, dan saat itu, aku melihat keindahan yang berbeda dalam tatapan mata Mona. Ada kecantikan yang tersembunyi di balik senyumnya yang cerah, dan aku merasakan ketertarikan yang tak bisa diabaikan. Jarang sekali aku berbincang dengan seseorang seintim ini, dan sepertinya Mona merasakan hal yang sama. Saat kami berbicara, matanya bercahaya, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Ia mengenakan kaos sederhana yang nyaman, namun cara ia berbicara dan tertawa membuatku melihat keanggunan di dirinya. Tak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya yang penuh dengan ketulusan dan harapan. Ketika suasana mulai sunyi, kami hanya saling menatap. Tak ada kata yang diucapkan, tetapi ada perasaan mendalam yang mengalir di antara kami. Tanpa berpikir panjang, aku meraih tangannya. Dia tidak menariknya, malah tersenyum lembut. Itu memberi dorongan untuk melanjutkan. Dengan hati berdebar, aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Saat bibir kami akhirnya bertemu, rasanya seperti seluruh dunia menghilang. Ciuman kami lembut pada awalnya, tetapi segera berubah menjadi lebih dalam dan penuh gairah. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumahnya, suhu mulai terasa hangat. Kami terjebak dalam momen itu, membiarkan perasaan kami saling berpadu. Aku merangkulnya lebih erat, dan dia membalas dengan penuh kehangatan. Malam itu seakan menggenggam waktu, menjadikan setiap detik terasa berharga. Saat kami berpisah sejenak untuk bernapas, aku menatap matanya yang berkilau. "Maaf jika ini terlalu cepat," kataku, berusaha mengerti perasaan kami. Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Kadang, kita butuh keajaiban dalam hidup kita." Kami kembali bercumbu, lebih mesra dan penuh gairah. Seolah-olah semua batasan yang ada antara kami lenyap. Dalam kehangatan malam itu, kami menemukan kebahagiaan yang mungkin selama ini kami cari. Waktu seakan berhenti, dan kami tidak ingin momen ini berakhir. Setelah beberapa saat, kami berhenti dan tertawa kecil. Mona terlihat lebih ceria, senyumnya memancarkan kebahagiaan. "Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya, masih sedikit terengah-engah. "Ini semua terasa sangat cepat." "Kadang, yang terbaik datang tanpa direncanakan," jawabku sambil menggenggam tangannya. Kami berbagi cerita-cerita kecil tentang hidup masing-masing, saling terbuka tentang harapan dan impian. Aku bercerita tentang cita-citaku dan bagaimana aku berusaha membangun karir. Dia juga menceritakan tentang mimpinya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kami berbagi tawa dan cerita, dan perlahan-lahan, semua rasa canggung menghilang. Malam semakin larut, dan kami tahu bahwa waktu tidak akan berhenti untuk menunggu.
Dengan lembut, aku menyentuh pipinya, merasakan kehangatan kulitnya yang lembut. Dia menutup matanya, menikmati sentuhanku, dan aku merasakan hatiku berdebar kencang. Aku kembali mencium bibirnya, kali ini dengan lebih dalam. Kami larut dalam keintiman yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Dalam pelukan kami, semua kesedihan dan kesepian seolah sirna. Kami berdua tahu bahwa malam ini akan menjadi kenangan tak terlupakan. Sebuah keajaiban yang tidak akan kami lupakan. Saat pagi menjelang, hujan akhirnya reda, meninggalkan jejak-jejak air di jendela. Kami duduk berdua, menatap keluar, merasakan kedamaian yang mengelilingi kami. Mona menatapku dengan tatapan penuh arti. "Terima kasih, telah membuat malam ini sangat spesial," katanya, suaranya lembut. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu telah memberikan warna baru dalam hidupku," balasku, sambil tersenyum. Kami berdua tahu, meski kami memiliki banyak tantangan di depan, momen ini akan selalu ada di hati kami. Setelah beberapa saat berdiam, kami berdua mulai merencanakan bagaimana kami akan menghadapi hari-hari ke depan. Meskipun ada ketidakpastian, kami sepakat untuk tetap menjaga komunikasi. "Kita bisa mulai dengan berteman," ujarku. "Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Mona mengangguk setuju, dan senyumnya semakin lebar. "Tentu, itu ide yang bagus. Kita bisa saling membantu dan mendukung." Hari itu, kami berpisah dengan janji untuk bertemu lagi. Saat aku meninggalkan rumahnya, aku merasa ada secercah harapan baru dalam hidupku. Mungkin, hujan yang turun semalam adalah berkah yang membawa kami berdua bertemu dan menemukan satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan kami mulai saling menghubungi lebih sering. Setiap pesan yang kami tukar membuatku semakin terpesona oleh kepribadian Mona. Dia adalah seorang ibu yang penuh kasih dan pengertian, tetapi juga wanita yang kuat dan mandiri. Kami berbagi momen-momen sederhana, mulai dari mengobrol di telepon hingga bertemu untuk kopi di kafe kecil di dekat rumahnya. Setiap pertemuan kami, ikatan kami semakin kuat. Kami berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian yang ingin kami capai. Aku semakin jatuh cinta pada senyum manisnya, tawa lembutnya, dan cara dia merawat anak-anaknya dengan sepenuh hati. Melihatnya berinteraksi dengan anak-anaknya membuatku semakin menghormati dan mengaguminya. Suatu malam, kami memutuskan untuk menonton film di rumah Mona. Anak-anaknya sudah tidur, dan suasana rumah terasa nyaman. Kami duduk berdekatan di sofa, dan saat film dimulai, tanganku secara alami mencari tangannya. Dia tidak menarik tangannya, malah menggenggamnya dengan lembut. Kami menonton film sambil sesekali saling bertukar pandang, tertawa pada momen-momen lucu dalam film. Ketika film berakhir, kami terdiam sejenak, terlarut dalam suasana. Tanpa sadar, wajah kami semakin dekat, dan saat itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku meraih wajahnya dan mencium bibirnya dengan penuh perasaan. Ciuman itu hangat dan lembut, seolah menyiratkan semua perasaan yang sudah lama kami pendam. Malam itu, kami bercumbu mesra lagi, dan rasa saling memiliki semakin kuat di antara kami. Mona berbisik, "Aku tidak pernah berpikir akan ada momen seperti ini dalam hidupku lagi." Aku menjawab dengan lembut, "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang penting adalah kita saling ada untuk satu sama lain." Kami melanjutkan malam itu dengan berbagi mimpi dan harapan, serta merencanakan masa depan yang lebih baik. Momen-momen kecil ini menjadi fondasi bagi hubungan kami yang semakin dalam. Kami berdua tahu bahwa cinta yang kami bangun adalah sebuah perjalanan yang indah, meskipun penuh tantangan.